Berita perceraian Angel Elga dengan mantan suaminya Haji Rhoma Irama sempat mencuri perhatian banyak kalangan. Kejadian yang terjadi di awal bulan Agustus tahun lalu seakan menjawab pertanyaan publik seputar status hubungan Rhoma dengan Angel. Kala itu Rhoma Irama pelit bicara soal kejelasan hubungannya dengan Angel Elga. Namun secara mengagetkan Bang Haji mendadak menceraikan Angel. Peristiwa dramatis itu menjawab... yang apa sih namanya ceramah ya apa si majelis itu memang ceramahin kita mengasih nasihat seperti itu ya dan berusaha memang untuk mendamaikan. Jadi memang intinya untuk hari ini sidang perdamaian lah. Tapi ya dengan adanya ini kita dikasih waktu lagi mungkin berapa minggu kita nggak tahu masih nunggu kabar. Ya inilah kita bagaimana ini kita ngomong lagi diskusi lagi sebelum nanti ada panggilan lagi gitu loh. Artinya walaupun kita ada dalam proses ya dan sekali lagi kita bukan jadi juga anak menjadi alasan tapi memang untuk menjaga itu tetap hubungan kita kan juga harus baik gitu loh ya. Jadi walaupun kita ya sekarang memang lagi proses lah ada bermasalah orang tuanya gitu kan kita juga mesti tetap jaga seperti itu. Kita boleh berharap hari perceraian itu tak pernah tiba. Namun harapan hanya akan tinggal harapan jika Ricky dan Elsa tetap menghendaki perceraian itu. Ya, kalau untuk jalan terbaik ya kita lihat aja nanti, kita belum sampai sekarang masih dalam Ngikutin aturannya lah ya. nanti keputusan tetap masih di tangan kita, maksudnya dengan rembukannya ya bukan keputusan ini Setelah hari ini tadi kan hari ini gitu kita masih merembukan lagi ya, kita lihat aja lah nanti dijalaninnya. Walaupun memasukkan gugatan itu tentunya kita juga tetap menjalani prosesnya dari pengadilan sendiri kan gitu. Jadi tetap kita ikutin prosesnya. Jadi tahap pertama seperti ini, tahap kedua nanti bagaimana gitu kan dan ya kita jalanin prosesnya dari aturan dari pengadilan gitu. Kata orang, pertikaian sebesar apapun dalam rumah tangga masih bisa dilerai, asalkan suami istri masih menyisakan rasa cinta. Lain kalau rasa cinta itu sudah tak tersisa, sudah tak ada yang bisa diharapkan lagi. Ya kalau jawaban itu aku nggak bisa jawab, itu biarlah dalam rahasia hatiku sendiri. Ibarat bumi dan langit, kalau rumah tangga pasangan Ricky Subagja Elsa Manora Nasution diambang perceraian. Lain halnya dengan pasangan Deddy Corbuzier dan Kalina. Rumah tangga mentalis ini sedang berbunga-bunga menanti kelahiran anak pertama mereka. Sekarang usia kandungan Kalina sudah 9 bulan, maka tak lama lagi akan segera melahirkan. Akan tetapi Deddy dan Kalina akan mempercepat tanggal kelahiran itu. Keduanya ingin anak pertama mereka lahir sesuai dengan angka keramat 666. Mereka ingin sang buah hati nanti lahir tepat tanggal 6 bulan 6 tahun 2006. Wah ini sih saya lagi ini jadi lucu. Jadi nanti mulai tanggal 5 dia masuk rumah sakit. 5 pagi terus akan dicoba untuk diinduksi dan sebagainya supaya lahirnya nanti tanggal 6. Sesuai rencana. Jadi nanti saya dapat 06 06 06 gitu. Usia kandungannya sendiri sudah boleh untuk melahirkan. Usia kandungannya bisa untuk melahirkan. Kenyelenehan mereka tak hanya sebatas tanggal kelahiran saja. Ketidaklaziman juga terlihat pada perlengkapan bayi yang sudah mereka siapkan. Dari pakaian bayi sampai tempat tidurnya semuanya berwarna serba hitam. Lihat jenis pakaian bayi ini nampaknya Deddy dan Kalina sudah yakin kalau calon bayi mereka berjenis kelamin laki-laki. Soal nama si calon buah hati, Deddy dan Kalina sudah menyiapkan nama yang benar-benar asing terdengar telinga. Rencana namanya kita belum tahu, tapi mungkin yang paling dekat sekarang mau kita kasih nama Askanio ya. Udah makin lengkap, udah dapat baju-baju lagi yang lain, baju-baju hitamnya juga udah banyak gitu kan. Tinggal finishing kamarnya aja ya. Pemirsa, Anda pasti tahu tentang sepenggal kisah hidup Angel Elga, terutama fase ketika menjadi istri Rhoma Irama. Nah, kisah hidup Angel Elga ini rupanya akan diangkat sebagai sebuah cerita di sinetron. Sinetron itu bercerita mulai dari Angel kecil, jadi model, sampai menikah dan bercerai dengan Bang Haji. Uniknya dalam sinetron itu, Angel memerankan dirinya sendiri. Nah, pemirsa, kita saksikan bersama informasi selengkapnya berikut ini. Berita perceraian Angel Elga dengan mantan suaminya Haji Rhoma Irama sempat mencuri perhatian banyak kalangan.
Kejadian yang terjadi di awal bulan Agustus tahun lalu seakan menjawab pertanyaan publik seputar status hubungan Roma dengan Angel. Kala itu Rhoma Irama pelit bicara soal kejelasan hubungannya dengan Angel Elga. Namun secara mengagetkan Bang Haji mendadak menceraikan Angel. Peristiwa dramatis itu menjawab kabar yang beredar bahwa keduanya ternyata telah menikah. Sekelumit cambuk hidup Angel tersebut akan diangkat ke dalam sebuah cerita sinetron. Saya mensyukuri dengan peristiwa saya dengan Bang Haji, gitu. Saya masih merasa sangat-sangat beruntung. Kalian dengar sendiri kan teman-teman, dan saya juga melihat gitu bahwa ada yang dianiaya, dikasarin seperti itu. Kalau saya dari awal saya bilang, saya mendapatkan sosok yang sangat baik, yang sangat mencintai saya, yang sangat menyayangi saya. Hanya kita berpisah hanya karena orang lain yang kondisi dan situasi yang tidak menginginkan kita bersatu gitu. Jadi saya menceritakan di sini pun yang apa adanya gitu. Yang namanya perceraian sudah pasti bicara tentang pemicunya. Padahal pemicu perceraian merupakan rahasia keluarga yang tabu untuk diungkapkan. Namun Angel akan menceritakan kisah hidupnya tanpa ditambah maupun dikurangi. Praktis saja banyak kalangan jadi tahu penyebab dibalik perceraiannya itu. Melihat konsekuensi tersebut, bisa jadi Bang Haji Rhoma Irama akan merasa sakit hati melihat kerahasiaan hidupnya disaksikan oleh banyak orang. Hanya saya yang tahu jawabannya, tapi dia nggak keberatan gitu. Dia selalu memberi saya support yang artinya yang bisa membuat karir saya bagus, yang bisa membuat saya menjadi yang saya inginkan gitu ya. Asal itu positif, asal itu tidak membohongi masyarakat, asal itu tidak terlalu bagaimana gitu. Dia membebaskan saya, bahkan dia mendukung sepenuhnya. Meski telah bercerai, hubungan silaturahmi Angel dengan Bang Haji masih berjalan baik. Hubungan baik itu mengesankan Angel telah mengubur luka batinnya. Bagi Angel Elga, sosok Bang Haji merupakan sosok lelaki panutan. Oleh karena itu, untuk soal jodoh, Angel akan memilih tipe lelaki yang serupa dengan mantan suaminya, Haji Rhoma Irama. Belum ada, masih yang paling artinya masih menyangkut di hati aku tuh ya sosok beliau yang kalian tahu semua gitu. Bagaimanapun dia sudah membuat saya seperti sekarang gitu, dan didikannya sangat luar biasa di aku gitu. Mencari saya nggak pengen mencari, kalau datang sendiri alhamdulillah gitu. Pemirsa, kalau kita bicara tentang musik country, pasti tak bisa lepas dari Amerika. Soalnya musik yang menjadi ciri khas para koboi ini terlahir di sana. Indonesia punya ikon musik country yaitu Tantowi Yahya. Di Indonesia, Tantowi seperti berkibar sendirian di jalur musiknya. Dan dalam waktu dekat ini, Tantowi akan tampil pada ajang musik country di Amerika. Apakah Tantowi Yahya akan menyajikan musik country rasa Indonesia? Kita saksikan saja liputannya yang berikut ini. Tak sia-sia Tantowi Yahya mempopulerkan musik country di Indonesia. Lantaran kiprah Tanto, begitu sapaan Tantowi Yahya membangun image country di masyarakat. Ia telah terpilih menjadi satu-satunya wakil Indonesia ke ajang bergengsi Country Music Association Music Festival di Nashville, Amerika Serikat. Di ajang yang akan digelar tanggal 8-11 Juni nanti, Tanto akan membawakan 2 lagu Indonesia yang sudah melegenda. Saya sudah menyiapkan 6 lagu dan 2 diantaranya adalah 2 lagu Indonesia. Yang pertama adalah Bengawan Solo dan yang kedua adalah Sebiduk di Sungai Musi. Ada 2 sungai yang ingin saya perkenalkan kepada masyarakat Amerika ya. Jadi Bengawan Solo dan Sebiduk di Sungai Musi. Saya akan tampil di panggung yang namanya The Global Artist Party yang merupakan ajang bagi 5 penyanyi country ternama dari 5 negara di luar Amerika. Jadi di samping saya ada penyanyi country satu masing-masing dari Belanda, dari Australia, dari Inggris, dan dari Kanada, kemudian Indonesia. Di ajang bertaraf internasional itu, Tantowi akan duduk sejajar dengan musisi-musisi country dunia. Proses terpilihnya Tantowi terbilang sangat rumit. Tanto dituntut harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan. Setelah saya melakukan lobby, kemudian diundang, kemudian sempat melakukan fit and proper test gitu di hadapan panel sampai mereka akhirnya menentukan saya layak untuk ditampilkan. Bukannya sombong ya, tapi maksud saya itu pengalaman panggung saya kan cukup lah gitu ya.
bukan sebagai penyanyi, maksudnya sebagai MC gitu ya. Saya berkiprah di panggung profesional itu sejak tahun 1989. Ada sih demam panggung pasti ada, tapi menurut saya tidak akan separah benar-benar apa yang terjadi di pendatang baru.